Mau cerita tentang seorang bapak hebat yang membentuk ekonomi Indonesia, namanya Sumitro Djojo Hadikusumo. Dia ini dijuluki begawan ekonomi Indonesia. Pak Sumitro itu bukan cuma menteri atau profesor biasa. Dia adalah otak di balik strategi pembangunan Indonesia yang seimbang. Sejak bukunya yang pertama, Persoalan Ekonomi di Indonesia di tahun 1993, dia terus-terusan bilang satu hal penting. Pertumbuhan ekonomi itu harus mengangkat semua orang, bukan cuma segelintir orang yang beruntung. Dia melihat bahaya Indonesia setelah merdeka. Ekonomi kita cuma jualan bahan mentah, sementara pabrik dan lapangan kerja adanya di luar negeri. Pak Sumitro bilang, tidak bisa begitu. Dia ingin Indonesia membangun industrinya sendiri, mengolah sumber dayanya sendiri, dan meningkatkan taraf hidup semua rakyat. Terinspirasi dari Arthur Lewis, dia bilang kalau pindah dari ekonomi pertanian ke ekonomi industri itu satu-satunya cara untuk memberantas kemiskinan massal. Sebagai menteri, Pak Sumitro langsung mempraktikkan idenya. Ingat rencana Sumitro? Dia mendorong pabrik-pabrik untuk mengolah sumber daya lokal, bukan cuma diekspor. Dia juga memimpin program Benteng yang melindungi pengusaha lokal supaya pengusaha Indonesia bisa maju. Tapi Pak Sumitro bukan anti investasi asing loh. Dia cuma mau investasi itu bermanfaat buat Indonesia. Lebih banyak kepemilikan lokal, pekerjaan yang lebih baik, dan keuntungan yang diinvestasikan kembali di dalam negeri. Dia bahkan mendukung transmigrasi dan koperasi pedesaan untuk menyebarkan kesempatan ke seluruh Indonesia. Kemudian, dalam tulisannya seperti Indonesia and its Prospects dan Indonesia Towards the Year 2000, Pak Sumitro sudah memperingatkan tentang ledakan penduduk yang akan datang. Dia meramalkan akan ada kekurangan perumahan, ketidakadilan yang meningkat, dan krisis pendidikan kalau Indonesia tidak merencanakan masa depan. Dia menyerukan perubahan cepat dari industri yang cuma mengambil sumber daya alam ke pertumbuhan yang berkelanjutan, jauh sebelum konsep ekonomi hijau itu populer. 3 prinsip ekonomi Pak Sumitro: pertumbuhan, stabilitas, pembagian yang adil. Idenya sangat cocok dengan kerangka makro-mikro real kita sekarang. Bangun industri nyata, kelola kebijakan keuangan dengan hati-hati, dan investasikan pada sumber daya manusia. Dia sangat ketat soal anggaran yang seimbang, tapi tidak pernah mengorbankan investasi yang produktif. Pak Sumitro juga percaya pada kebijakan yang didasari penelitian. Dia mendirikan LPM untuk memastikan keputusan dibuat berdasarkan data, bukan cuma politik. Dan dia membawa banyak teknokrat berbakat untuk menjaga pemerintahan tetap profesional. Apakah dia selalu benar? Tentu saja tidak. Tapi ketika Indonesia terlalu jauh menyimpang dari idenya, seperti saat Orde Baru terlalu berlebihan, negara kita membayar mahal dengan krisis tahun 1998. Jadi apa pelajaran Pak Sumitro buat kita hari ini? Bangun industri, investasikan pada sumber daya manusia, jaga anggaran tetap sehat, dan selalu berpikir jangka panjang. Kalau kamu mau mengerti perjalanan ekonomi Indonesia, mulailah dengan Pak Sumitro. Idenya bukan cuma sejarah, tapi peta jalan untuk masa depan. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu belajar sesuatu yang baru, klik suka dan berlangganan untuk cerita-cerita lain tentang orang-orang hebat yang membangun Indonesia.